Buat kalian berdua nih, hobi itu penting gak sih? Wah, itu bukan lagi perlu atau enggak, non-negotiable sih sebenarnya sih. Ya menurut aku penting banget sih. Ada penelitian ketika orang itu bekerja sebagai karyawan, terus dia tuh punya hobi, itu tuh sebetulnya memboost produktivitas dan performanya di kantor. Karena orang suka bilang, oh kalau udah kerja punya hobi tuh malah jadi nggak fokus gitu kan. Justru ketika seseorang itu punya hobi, artinya kan dia harus mengalokasikan waktu. Gimana sih caranya kalau itu tuh nggak bikin burnout gitu? Menurut aku justru punya berbagai hobi dan kesukaan itu bisa ngebantu sih. Ketika kita stuck sama yang satu, bentuk kita berkarya tuh bisa yang lain gitu. Kayak kadang aku gambar, kadang komik. Ada nggak sih kata terlambat untuk seseorang memulai hobi baru? Ada. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk mulai syuting dulu, udah siap semuanya? Siap. And action. Hari ini kita kehadiran bintang tamu yang cukup spesial ya buat aku karena dia jago banget nih dalam hal perhobian. Dia bisa menjadikan hobi sebagai sebuah pendapatan juga. Dan ternyata di kehidupannya juga itu tuh sebelumnya gak terkait sama sekali ya sama industri kreatif. Tidak sampai akhirnya memutuskan untuk masuk ke industri kreatif karena hobinya. Ya. Oke, kita kenalan aja sama Kak Putih. Nah, Kak Putih ini itu tuh sebelumnya kerjanya di pertambangan katanya. Tambang minyak. Tambang minyak. Sekarang Terus- mahal lagi. Iya, aduh. Belum apa-apa nih. Belum mulai. Ya, tapi sekarang memutuskan untuk bekerja sebagai content creator Ya. dan juga punya founder ibu baca buku Ya, untuk kayak komunitas baca ya. betul. Nanti kita bahas sedikit ya kayak komunitas baca. Selain itu juga Kak Putih itu udah bikin 2 buku gitu. 2 bukunya itu satu lagi Empower Me sama satu lagi itu Self Improve Me. Ya. Iya kan bener kan? Betul. Nih, Sebelumnya kalau- ada 2 buku lagi sebelumnya. Oh iya, ada apa? Dia judulnya Happiness is Homemade sama Komik Persatuan Ibu-Ibu. Komik Oh. Persatuan Ibu. Tapi 2018 emang udah agak lama. Oh, tapi Kak Putih sendiri terobsesi nih sama kata-kata ibu-ibu karena Kak Putih sendiri adalah seorang ibu. Iya, karena memang banyak terinspirasi dari kisah aku sebagai ibu. Menarik. Nanti Sebenarnya kita sambat sih. senggol. Sambat. Kita senggol dikit tentang Yes. gimana mencari jati diri pada saat kita sudah menjadi seorang ibu gitu. Kadang-kadang tuh banyak tuh orang yang kehilangan jati dirinya karena dia berganti identitas dari singles jadi mothers gitu. Kok jadi single mother? Ya Allah, jangan sampai. Ini kalau teman-teman fun fact nih yang sering beredar di mungkin buku bahasa Inggris ya kayak Perry Plus, itu kadang bisa menemukan nih bukunya yang covernya seperti ini ya. Terus tulisannya putih puar, dan karena ini kan namanya tuh tidak terlalu umum Indonesia ya. Iya. Mungkin seringkali orang melihat bayangkan ini penulis dari negara mana nih gitu. Ternyata negara lokal kita. Orang Padang. Oh. ternyata. Oke, Kak Putih juga sering membagikan konten-kontennya di Instagramnya by Putih. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja kita ke pembahasan hari ini di Lemon. Lepaskan emosi secara nyantai. Aku ada pertanyaan nih terkait 2 orang ini kan memiliki hobi yang sangat signifikan. Satu menulis, satu lagi membaca dan menggambar gitu. Dari mana sih kalian tuh kayak bisa nemuin, oh ini nih hobi gue gitu? Apa kebutuhankah, apa tuntutankah, atau misalnya, dan di umur berapa kalian tahu kalau misalnya ini tuh adalah hobi aku gitu? Kalau saya hobinya terpaksa sebenarnya. Nulis. Gak ada hobi terpaksa, Loh, Pak. waktu masuk di medical school itu ya, pendidikan kedokteran, itu banyak banget kan PR-nya nulis tuh bener kayak setiap minggu, bukan setiap minggu sih, setiap berapa hari itu biasa ada disuruh bikin tulisan, makalah dan lain-lainnya. Akhirnya aku jadi percaya sebenarnya menulis itu sesuatu yang bisa dilatihkan. Dari nggak tahu apa yang mau ditulis, kami biasanya kan dikasih nih tulis tentang ini, bahas mengenai ini, akhirnya jadi dilatih terus. Dan aku menyayangkan karena banyak teman-temanku yang sesama dokter merasa kayak, ya nih gue nggak bisa nulis. Hey, kita pendidikan itu selama 5 tahun ngapain aja isinya kalau nggak nulis melulu gitu. Jadi Iya nggak lagi. mungkin gitu kan. Nggak mungkin tidak bisa. Nah, akhirnya saya cuma menggeser sedikit dari penulisan yang mungkin sifatnya lebih saintifik jadi populer sedikit deh gitu. Dan ternyata ketika kita sudah ada skillnya itu, ada namanya konsep skill transfer. Sama kayak orang yang jago olahraga satu, dia cukup mudah untuk belajar olahraga yang lainnya. Atau Skill bisa transfernya bahasa. ada. Bahasa apalagi. Iya. Ketika dia belajar bahasa asing satu,
dia jadi relatif lebih mudah belajar bahasa yang lain-lainnya lagi. Atau di musik juga, kalau misalnya udah pernah yang bisa main gitar, lebih gampang ketika belajar ukulele ataupun piano dan lain-lainnya. Itu namanya itu skill transfer. Nah, jadi jangan pernah bilang bahwa kita nggak punya skill apa-apa. Ada kok, pasti kok, gitu ya. Nah, hobi saya sebenarnya main game sebenarnya. Oh, bukan nulis. Bukan, sebenarnya kalau disuruh milih waktu luang mau ngapain, lebih suka bermain game, begitu. Tapi nggak bisa jadi pro player. Sementara belum bisa, karena ampas kalah mulu, gitu. Begitulah sekilas saya. Kalau Kak Putih gimana? Kalau aku tuh sebetulnya emang dari dulu hobinya macam-macam dan orang tuh sekarang mungkin lumayan tahu Putih tuh pindah dari profesi yang geologi. Jadi aku tuh dulu kuliahnya teknik geologi, sempat kerja 5 tahun sebagai geologis, bener-bener kayak di perik pengeboran. Jadi kerjanya dulu jaga sumur minyak. Jaga sumur. Bener jaga sumur. Itu kayak Untuk menjaga sebenarnya. Inilah penjaga sumur. Nah, cuman terus abis itu setelah hamil, resign, terus akhirnya menekuni. Tapi sebetulnya dari dulu tuh aku cita-citanya jadi tukang gambar sebenarnya. Jadi waktu kalau kelas 3 SD kita kayak mengisi buku diary teman-teman, aku tuh kayak Biodata. orang cita-cita insinyur, aku kayak cita-cita desainer gitu. Nah, jadi emang dari dulu sebenarnya udah mungkin karena suka kayak baca ya komik-komik Jepang gitu kan, Sailor Moon. Nah, terus udah gitu tapi karena orang tua aku baby boomers gitu kan, dan dulu tuh mungkin kalau aku masuk kuliah 2007, jadi jangan membayangkan udah ada Canva dan segala macam kan. Nah, jadi itu orang tua tuh kayak kamu tuh kalau kuliah seni rupa mau jadi apa gitu. Mereka nggak kebayang sama sekali landscape-nya, aku pun nggak kebayang. Jadi kayak ya udahlah kamu masuk geologi aja, geologi tuh kan teknik tapi nanti gambar-gambar, emang bener sih gambar-gambar kayak fosil. Bener, itu emang gambar batuan. Aku heran kenapa ibunya nggak mikir arsitek. Iya. Arsitek kan lebih menggambar. Nah, karena bapak saya dulu kerja di perusahaan minyak juga. Oh. Nah, gitu. Akhirnya dia bilang udah kamu masuk geologi, tapi bapakku dulu teknik industri. Dia bilang geologi tuh lebih gampang dari teknik industri. Teknik industri kalkulusnya sampai berapa gitu. Nah, long story short, jadi sebenarnya balik lagi ke masalah hobi tuh, aku memang sebenarnya dari SMP pun aku suka nulis blog. Oke. Jadi zamannya Raditya Dika ngeblog pakai kambingjantan.com tuh ya aku maksudnya kenal teman-teman blogger tuh dari tahun 2003 itu gitu. Emang suka sih ya, jadi maksudnya kalau tadi apa sih sampai pertanyaan? Intinya mengenali hobi ya. Sebenarnya apa yang kita suka lakukan dan ketika kita suka tuh kita nggak terlalu peduli, kita lebih menyukai prosesnya ketimbang outputnya. Jadi kayak kita kalau hobi tuh kan pasti kita lakuin berulang. Betul. Nah, jadi bukan kita nggak pernah kalau aku gambarin atau aku dapat penghargaan apa ya kan. Kalau orang hobi tuh ya udah dia gambar aja, ngerajut aja gitu. Aku rasa itu sih mencari hal-hal yang kita suka berproses di dalamnya. Kapan Kak Putih mikir kayak udahlah gue nggak mau menjaga sumur lagi, aku maunya gambar dan menjadi content creator, dan apa yang mikir kayak bikin kayak bisa nih gitu, dan kayak nekatnya itu gitu, drive-nya apa sih? Sebenarnya karena waktu itu akhirnya jadi aku kerja, terus udah gitu pas aku masih kerja aku di Balikpapan dulu kerja, terus udah gitu nikah, terus jauh-jauhan, suami di Jakarta, terus akhirnya aku hamil, berhenti kerja akhirnya. Jadi memang agak terpaksa. Harga minyak lagi turun waktu itu. Nah, ini harga minyak ini memang sangat fluktuatif ya. Jadi mempengaruhi bisa cari kerjaan yang baru atau enggak. Nah, tapi sebetulnya itu kayak wah kesempatan nih gitu kan. Jadi aku mulai tuh kayak dari menggambar commission. Dulu kan belum ada AI kan. Jadi kayak orang mau happy graduation atau ini open PO makanan, kayak buka PO kue, nah terus nanti aku gambarin gitu. Jadi mulainya dari situ. Dan sebenarnya waktu aku resign, aku tuh nggak pernah punya ekspektasi terus akhirnya jadi kayak nulis buku, terus udah gitu atau kerja sama-sama brand buat ilustrasi. Aku kayak ya udah, yang penting nanti jadi ibu rumah tangga, terus ada kayak penghasilan aja nih sambil di rumah sambil ngegambar gitu. Oke, jadi karena mau menjadi ibu berhenti bekerja dan menjadikan hobi itu sebagai kayak ya udahlah gue cobain monetisasi aja. ya. Oke, menarik.
Buat kalian berdua nih, hobi itu penting gak sih untuk seorang dewasa untuk memiliki hobi gitu? Wah, itu bukan lagi perlu atau enggak, non-negotiable sih sebenarnya sih. Oh iya? Yap. Karena gini, ada konsepnya bahwa manusia adalah makhluk yang bermain. Gitu. Bahwa kita tuh dari kecil, kalau kita perhatikan ya, kita tuh kecil bermain terus. Taruh anak kecil di satu tempat di mana banyak mainan, nggak usah diajarin cara mainnya, dia tiba-tiba akan mencari cara sendiri buat bermain itu. Itu sudah naturnya seperti gitu. Nah, tapi seiring dengan waktu kita mulai kehilangan kemampuan bermain tersebut. Ini tuh terutama dibahas di bukunya tuh The Anxious Generation, generasi cemas. Ya, Jonathan Haidt itu mengatakan bahwa dulu tuh waktu kecil kita tuh adalah generasi yang bermain di luar, main tahu umpet dan lain-lainnya. Lalu tiba-tiba orang tua menganggap dunia luar nggak aman, udah di dalam rumah aja nih main HP. HP itu paling tidak aman justru, Iya betul, ya kan? sepakat. Nah, dan seiring itulah akhirnya main itu bergeser dari sesuatu yang dilakukan secara aktif, fisikal, karena dianggapnya berisiko, akhirnya diubah menjadi udah kamu main aja nih di depan layar, nonton atau apa. Akhirnya kita jadi kehilangan kemampuan untuk bermain tersebut. Nah, sekarang aku senang melihat karena mulai banyak nih orang-orang dewasa yang mulai engage lagi dengan hobi-hobinya. Iya. Ada yang suka jadi main mungkin sepatu roda lagi walaupun dia udah dewasa, ada yang mulai mengumpulkan lagi mungkin kayak yang teman-temanku tuh Gundam, jadi bikin itu kayak Iya, model mainan Gunpla yang begitu. Gunpla. Itu kan orang menganggapnya mainan anak-anak, tapi enggak, itu memang mainan dewasa. Iya. Lego pun juga banyak yang orang-orang dewasa mulai ngoleksi juga, dan aku senang karena ya akhirnya mereka get in touch juga dengan sisi anak-anaknya itu yang memang butuh untuk bermain begitu. Kalau dari Kak Putih sendiri, hobi itu penting gak sih? Dan untuk sebagai orang dewasa tuh punya hobi tuh adalah mandatory gak sih gitu? Ya menurut aku penting banget sih, karena ini agak susah karena orang-orang ya, tapi kan lo akhirnya hobinya diduitin juga gitu ya. Tapi kalau aku pribadi sih ngelihat bahwa sebenarnya ada beberapa faktor, ada beberapa keutamaan juga, beberapa alasan kenapa sih sebenarnya kalau punya hobi itu tuh hal yang bagus. Aku pernah baca, jadi sebenarnya ada penelitian ketika orang itu bekerja sebagai karyawan, terus dia tuh punya hobi dan dia punya kayak ya komunitas atau dia punya sesuatu lah di luar dari pekerjaan kantornya, itu tuh sebetulnya memboost produktivitas dan performanya di kantor. Karena orang suka bilang, oh kalau udah kerja punya hobi tuh malah jadi nggak fokus gitu kan. Nah itu tuh aku pernah baca beberapa referensi yang bilang sebenarnya enggak, justru ketika seseorang itu punya hobi, artinya kan dia harus mengalokasikan waktu, ya kan? Ketika dia mengalokasikan waktu, artinya dia tuh akan berusaha untuk efisien kerjanya. Oh karena gue habis ini nih mau main bareng gitu kan, habis ini gue mau ngapain. Artinya dia harus memanage si waktu dan energinya. Terus yang kedua adalah punya hobi dan kita punya komunitas yang di luar dari pekerjaan kita, itu tuh humbling experience. Karena ketika kita kerja, kita kan punya kecenderungan untuk spesialisasi gitu kan. Jadi aku sih hebat nih, ini aku tuh ini gitu. Nah tapi ketika kita punya komunitas di luar itu, ketika kita punya hobi, itu tuh humbling experience karena tadi kita nggak mungkin langsung jago. Dan ada pasti dari sekian banyak sekalipun kita multi talented, ada dong hal-hal yang kita yang ini nih kita kurang jago nih, tapi kita tetap mau berproses gitu. Jadi itu bantu kita untuk kayak melihat, oh gue tuh bukan yang paling jago, ada orang-orang yang lebih jago dari gue. Dan itu menimbulkan mindset aku siap untuk belajar hal baru lagi. Jadi sekalipun di kantor kan kita harus adaptif kan. Zaman sekarang ada AI, ada segala macam. Orang yang punya hobi dan hobinya banyak, itu dia akan punya beginner mindset yang itu sebenarnya sangat bagus di zaman yang sekarang semua serba volatil dan serba cepat berubahnya. Oke, menarik. Ngomong-ngomong soal kejago-jagoan nih ya. Kalau misalnya orang tuh kadang-kadang takut untuk memulai hobi karena dia mikir kayak, lah gue mah nggak jago, ini gue mah nggak ada bakat gitu. Gimana sih cara untuk kayak biar kayak didibang gitu si pemikiran pola pikir seperti itu gitu, yang dimikir kayak harus jago dulu untuk memulai. Oke. Yap. Itulah kenapa kalau di psikologi itu, walaupun aku bukan psikolog ya, aku psikiater, psikologi itu menilainya kan minat dan bakat, tes minat dan bakat. Nggak pernah tes bakat doang atau tes minat doang, karena dua itu memang penting. Sama seperti anggapan gini nih, bahwa namanya bakat pasti ada pengaruhnya. Yang kalau pernah ada bilang bahwa bakat itu 1%, lalu 99% usaha, nggak ada kalkulasi yang menyatakan demikian gitu. Tapi itu menurutku suatu mindset yang cukup bagus, bahwa jangan cuma beralasan aku nggak punya bakat gitu kan. Nah,
gimana cara untuk tahu? Ya memang harus mencoba sih. Nah, bener, kebanyakan orang-orang tuh ketika mencoba sudah punya ekspektasi berlebihan tentang dirinya sendiri. Betul. Itu bedanya dengan anak-anak. Anak-anak tuh kalau dia mau main tak umpet, dia nggak pernah mikir apakah aku pemain tak umpet nomor 1 di sini gitu kan. Nggak pernah gitu. Dia main aja gitu kan. Kalaupun dia yang kalah terus, jaga terus, nggak apa-apa, dia bermain terus. Tapi kan seiring waktu kita tumbuh dewasa, mulai tuh ada ekspektasi kita harus jadi yang terbaik, jangan mengecewakan orang-orang. Ini yang membuat beban itu jadi ada, padahal mungkin nggak ada yang naruh. Oke, kalau di pekerjaan, di pendidikan ada yang naruh beban tersebut. Tapi ini hobi loh, nggak ada yang peduli kalau kamu itu bodoh begitu. Karena memang kita baru memulai, ya kita bakal nggak bisa. Yang penting adalah setelah mencoba kita mempelajari begitu. Nah dari situlah kita memilih yang mana hobi atau yang kita mau lanjutin lebih lanjut lagi, mana yang ya udah memang kayaknya aku nggak cocok dengan ini. Gitu. Dan satu-satunya cara itu untuk kayak nyari tahu kayak gitu ya nyoba ya. Betul. Mungkin aku mau sekaligus ngebahas nih ya. Ada satu konsep dalam behavioral namanya tuh flow. Ini ada filmnya juga nih Pixar nih tentang flow itu. Nah, itu biasanya tuh flow itu adalah istilah orang yang kalau ngerjain sesuatu, dia ngerasa kayak waktu tuh udah kayak ngalir, udah kayak masuk dunia yang lain begitu. Nah, jadi ciri khas flow ini nih ada teorinya. Flow itu yang bikin seorang tokoh bernama Mikaeli gitu. Dia mengatakan bahwa flow itu terjadi ketika ada balance antara kita ter-challenge ya, tapi juga kita mampu melakukannya. Maka ini bagus pada orang-orang yang mungkin lagi belajar musik, orang yang memainkan musik, orang yang bermain game, orang yang olahraga. Ketika tadi ada balance antara aku challenge diri dan aku bisa mengalahkan ini. Apabila dia nggak mampu mengalahkan itu, dia akan merasa nggak mampu, akan merasa helpless, merasa payah, pengen berhenti. Tapi kalau tantangannya nggak ada, terlalu mudah, dia akan merasa bosen. Itulah juga kenapa kita baiknya memang menaikkan challenge dikit-dikit sesuai dengan kapasitasnya kita. Menarik. Kalau dari Kak Putih sendiri, itu gimana nih kalau misalnya orang yang harus jago dulu untuk memulai sesuatu? Aku setuju sih tadi soal manage ekspektasi ya. Kayaknya itu dalam semua hal emang ketika kita mau memulai sesuatu tuh ya mungkin kayak banyak buku self improvement gitu ya, bahwa ya kita perlu ketika mau belajar sesuatu kan nggak bisa langsung jago. Jadi mungkin kayak perlu ada di breakdown dulu gitu. Jadi pertama bisa ngapain dulu, terus bisa ngapain dulu. Nah terus ketika kita nggak bisa memanage ekspektasi, ya jadinya kita frustasi. Nah tapi aku menarik tadi waktu Dr. Andreas bilang kayak sekarang tuh orang mulai banyak kayak mengeksplor lagi hobinya. Itu kan kurang lebih karena adanya sosial media nggak sih? Betul, ya kan? betul, sepakat. Ada faktor itu. Nah tapi di sisi lain sebenarnya tadi kalau ngomongin ekspektasi, ngelihat sosial media itu tuh juga kadang-kadang men-set unrealistic expectation juga ketika kita baru mau mencoba sesuatu. Karena kan kalau kita lihat di reels apa tuh kayak bikin sat tiba-tiba 2 menit jadi gitu ya. Terus kayak sementara kan kayak bisa untuk sampai proses itu kan kita pasti harus gagal dulu kan, ada jeleknya dulu, belum ininya dulu. Dan sebenarnya tadi sih kayak kalau misalnya kita mau langsung bisa tuh jadinya frustrating, akhirnya kita malah kok nggak langsung bisa sih gitu, akhirnya enggak. Kalau menurut aku sih memang oke, sosial media, tapi kayak tadi sih gimana ya supaya kita bisa manage ekspektasi. Mungkin juga cari teman yang sesama pemula sih. Mungkin sepakat. Tergabung dalam kelompok ya. Karena kan jadinya ya sama-sama gitu. Kalau kita lihat sosial media, ini orang langsung jago, tapi kalau sama-sama ada yang lebih payah dari gue. Itu perlu sih kan untuk encourage, bukan untuk merendahkan orang, tapi untuk tahu bahwa aku berkembang dulu, aku juga kayak gitu loh, gitu. Iya benar. Kadang-kadang itu kita nggak bisa ngelihat sendiri, patokan sendiri tuh udah sejago apa atau udah sebisa apa ya. Kita udah kepala ngecap diri kita, ya udah gue payah, gue nggak bakat di sini kayak gitu. Oke. Nah kadang-kadang tuh orang-orang tuh akhir-akhir ini ya aku ngelihat mereka tuh seakan kehilangan jati diri mereka gitu kayak gitu, dan mereka tuh nemuin itu lewat hobi gitu. Jadi kayak mereka menjalin lagi relationship dengan diri mereka melalui hobi. Nah apa sih relasinya hobi dengan mental health sebenarnya gitu? Apakah dengan kehilangan diri sendiri terus pakai karena hobi? Oh gini ya dulu tuh, iya ternyata gue suka gambar, iya dulu ternyata aku suka main musik, oh iya ternyata dulu tuh aku suka baca buku gitu. Itu tuh mengaruh nggak sih sama mental health kita gitu? Pada dasarnya hobi itu kan kita diajak untuk berjeda.
Kita stop dulu dari stres yang terlalu tinggi, lalu kita akan berurusan sama stres yang lebih menyenangkan. Ya, hobi kan bisa stressful juga kan ya. Ya, Kita betul. tetap perlu Benar. untuk mengalami stres juga, tapi kan stresnya menyenangkan. Mengenai kehilangan jati diri, ada satu konsep yang aku temui itu, namanya adalah identity based motivation. Ini yang sering terjadi gini, misalnya ya, ketika orang-orang tahu bahwa aku suka Doraemon, udah gede dan suka Doraemon, orang akan nanya, loh, udah gede kok masih suka Doraemon? Betul. Loh, dokter kok suka Doraemon? Gitu. Nah, itu yang dibilang, jadi kok seolah-olah motivasi kita ngerjain sesuatu tuh harus sesuai dengan identity kita. Betul. Ini yang membuat tadi kalau misalnya seorang ibu-ibu yang hobinya main drum sama merajut, orang akan nganggap ya ibu-ibu tuh merajut. ya. Padahal nggak ada yang melarang seorang ibu untuk belajar main drum juga. betul. Nah, jadi identity based motivation ini yang mungkin membuat seseorang tuh menjadi tertahan karena dia yang jadi meragukan dirinya sendiri. Di umur segini dengan karakter ini, masa sih aku mencoba sesuatu yang begini? Iya. Nah, jadi nggak apa-apa lo, coba dulu aja ya. Bisa jadi memang sesuatu hal yang nggak kita duga-duga itu justru itu adalah jadi yang sumber kesenangannya kita. Gitu. Kita bisa melihat dari sosial media, bisa ngeliat ini orang-orang lagi rame kan sekarang High Rocks gitu ya. Aku kalau tadi pas ngomong sosial media, aku ngerasa ini semua teman gue kayaknya lari deh kecuali gue gitu ya. Iya, Semua iya, orang iya, lari iya. half marathon, semua orang lari 5K, 10K. Nggak apa-apa, kita boleh mencoba. Kalau ternyata mencoba dan cocok lanjutkan, kalau enggak ya sudah, berarti memang bukan punya kita. Iya. Begitu. Jadi jangan biarkan identitimu itu jadi memblok sendiri, membatasi kamu mau mencoba apa. Aku malah setuju sih tadi kayaknya Sora bilang kalau kita dengan hobi tuh akhirnya malah jadi bisa lebih mengenali diri. Diri Aku nggak, sendiri, maksudnya kalau dari sisi psikologi aku nggak tahu ya. Cuman sebenarnya kan ketika kita mencoba sesuatu yang baru tuh kita kan pasti pengalaman itu kalau kita refleksikan kan akan kita sangkut pautkan dengan kayak pengalaman hidup kita sebelumnya, Betul. apa yang kita pahami tentang diri kita sebelumnya gitu. Kayak misalnya aku tuh selalu bilang aku tuh orangnya nggak kurang teliti. Aku tuh orangnya buru-buru. Iya. Kayak apa sih dan itu ada kan kecenderungan itu kan kalau di psikologi. Jadi aku tuh nggak cocok ngerajut Oh. atau kayak menjahit karena tuh pasti skip atau nanti pas gini kok jahitannya tuh ke bola kebalik gitu. Tapi itu juga aku kayak semacam aku validasi karena udah beberapa kali mencoba kayak kegiatan yang jahit-menjahit karena aku sebenarnya suka ini kalau warna ini ketemu warna ini bagus ya gitu. iya. Tapi pas harus kayak teknis ngejahitnya udah berkali-kali, wah ini emang kayaknya gue memang dari sisi ketelitian tuh kayak energinya tuh harus ini banget gitu. Jadi aku rasa itu juga salah satu bentuk mengenali diri. Terus kayak aku tuh suka gambar kan, tapi aku tuh nggak suka mewarnai. Oh, menarik ya, itu dua hal yang berbeda Kupikir ya. semua orang yang suka Gambar gambar suka suka mewarnai. Nah itu dia. Jadi kalau teman-teman lihat kan kadang kayak kalau ini nih pasti gambarnya Bayi Putih nih. Kenapa? Soalnya warnanya sederhana. Karena aku nggak suka mewarnai. Oh. Jadi kalau dilihat tuh pasti kan warnanya tuh kayak cuman 1, 2 Iya, gitu. iya, Terus iya. yang kayak cuman bloki. Nah itu tuh juga kayaknya salah satu yang aku figure out. Aku tuh orangnya kurang detail gitu sebenarnya. Dan tidak suka kalau yang kecil-kecil banget gitu tuh enggak. Nah menurut aku itulah yang akhirnya membuat aku lebih mengenali diriku sih. Aku itu orangnya kalau berpikir lebih kayak big picture, konsep. Tapi kalau harus terlalu mendetail tuh enggak. Makanya biasanya kayak kalau bikin konten atau gambar, itu aku sekali duduk. Oh, oke. Karena kalau terlalu dipikirin malah nggak jadi. Oke. Nah tapi as time goes by, menurut aku itu akhirnya bantu aku. Kalau mau berkarya, tipenya tuh nggak bisa nih kayak novel panjang gitu. Oh, Jadi oke. harus kayak dipotong-potong. Menarik. Nah, kalau misalnya kita kan kalian berdua ini orang yang menjadikan hobinya menjadi sebuah output pekerjaan gitu ya, secara tidak sengaja ataupun sengaja gitu. Gimana kalian gitu untuk ngadepin kayak ketika lagi stres kerja yang mana kerjaannya adalah hobinya gitu? Untuk escape-nya itu kemana? Apakah ada hobi lain? Kayak tadi kan kamu mungkin ada game gitu. Kalau Kak Putih sendiri kan dari gambar jadi hobi, dari hobi itu jadi duit gitu. Ada nggak sih hobi lain selain itu gitu? Yang nggak mau ada tuntutan. Karena kan kalau udah jadi kerjaan itu kadang-kadang jadinya kita harus dengar kata klien lah mau gimana gitu. Kita nggak bisa suka-suka hati kita lah kayak mau kayak gimana gitu. Nah, Kak Putih sendiri ada nggak gitu kayak hobi lain ataupun emang apakah perlu hobi lain atau hobinya udahlah satu aja gitu? Sorry. Hobi aku tuh banyak dan somehow akhirnya tuh menjadi
diduitin kayak hampir semua tuh akhirnya dimonetisasi kan. Jadi kayak misalnya suka nulis, akhirnya ada Bu, ibu beberapa banget yang nah terus udah gitu suka gambar. Akhirnya di ini juga, bahkan hobi baca, akhirnya aku bikin komunitas baca. Terus di komunitas ini akhirnya jadi organisasi non profit. Akhirnya fundraising, terus akhirnya pokoknya dia menjadi sesuatu yang harus in touch dengan keuangan. Setelah aku pikir-pikir mungkin hobi aku dagang ya. Padang banget kayak orang Minang tuh Manggaleh gitu. Jadi kayak mungkin ya ternyata mungkin hobiku sebenarnya berdagang. Tapi sebenarnya kalau tadi balik ke pertanyaan yang lebih serius, aku ini sih selalu ada jadi kalau misalnya seorang nanya gitu ya, menurut aku ke teman-teman yang suka gambar, kalau lagi stres sama kerjaan menggambar pun kadang mereka menggambar juga tapi untuk dirinya sendiri. Menarik. Atau misalnya kayak aku baca, kadang-kadang kan ada yang tuntutan, Kak ini harus di-review nih Kak, atau ini harus dijadiin diskusi buku gitu. Ya aku baca buku yang tidak berkaitan dengan itu. Jadi itu sebenarnya bisa selama memang kita menurut aku justru boundary-nya itu bukan di hobinya, tapi ketika itu udah jadi pekerjaan, ya berarti memang harus ada set of boundary tertentu. Jadi ya kita itu bukan tentang kita, itu tentang klien. Itu tentang kebutuhan. Misalnya kalau bikin gambar ada briefnya ya, untuk kliennya bagaimana kebutuhannya gitu. Jadi lebih bukannya bagaimana hobi bisa tetap fun, tapi bagaimana hobi yang fun itu tetap di-manage secara profesional ketika itu berhubungan dengan uang. Menarik. Oke. Kalau tadi sih aku mikir kayaknya bukan hobi ya, dagang itu adalah bakatnya di situ. Kan kayak tadi kan ada minat dan bakat gitu. Bakatnya Kak Putih itu di dagang ternyata. Tapi aku juga jadi punya kepikiran kalau misalnya bakat tuh emang memupuk kita untuk memiliki hobi baru gitu. Dan semua hobi tuh butuh bakatnya, bakat dasar minimal gitu. Contoh, aku mikir sekarang tuh tadi tuh aku mikir gitu di belakang layar aku berpikir kayak kalau misalnya baca, bakatnya apa? Kalau misalnya nonton film, bakatnya apa? Atau main game, bakatnya apa gitu? Bakatnya fokus. Karena di zaman yang kayak sekarang ini, kayaknya fokus tuh udah susah gak sih? Kayak kita cuma bisa fokus 16 detik video atau 1 menit, kurang dari 1 menit videonya. Dengan nonton whole pictures yang sekitar 2 jam, itu kan butuh fokus ya. Dan kita fokus menikmati, mindful dengan film tersebut, kayak gitu. Dan kalau misalnya mengenai hobi yang jadi uang, aku sepakat tuh kayak misalnya boleh jadiin uang, dan bisa juga ada hobi yang sambilan yang masih mirip tapi jadi ini juga jadi untuk have fun diri sendiri gitu. Dan pokoknya jangan lupa untuk membagi waktu dengan diri sendiri, itu ya berarti intinya. Ada teorinya tuh, aku jadi kepikiran tentang ini. Ada namanya tuh self-determination theory. Jadi ini mengatakan bahwa kita sebagai manusia, kita tuh punya kebutuhan untuk menentukan diri sendiri. Dalam self-determination theory ini ada 3 hal yang terlibat: autonomy, competence, dan relatedness. Autonomy artinya kan dia bisa memilih sesuatu. Competence artinya dia mampu atau enggak untuk melakukan itu. Dan relatedness adalah ini buat dia ini menarik atau enggak. Nah, hobi, 3-tiganya tuh ada. Tapi titik tertentu ketika dia jadi pekerjaan, autonominya kan mulai hilang. Iya, betul. Dia nggak boleh lagi menggambar seperti ini, dia harus menggambar seperti itu karena disuruh oleh briefnya. Itu yang momen mungkin merasa tadi akhirnya hobi atau pekerjaan jadi hobi yang jadi pekerjaan ini lama-lama jadi kok nggak seru. Nah, yang tadi Putih katakan, kita kembalikan lagi autonominya di kita. Itu aku jadi kepikiran ada beberapa gamers yang mereka memang jadi full time gamer ya, yang jadi memang streaming game. Akhirnya mereka funnya dengan main game yang sama tapi dibikinnya aneh-aneh gitu. Lucu-lucuan dia bikinnya. Begitu, dan menurutku ya itu boleh juga sih. Jadi mengembalikan game itu jadi autonomi dia, suka-suka dia mau kayak gimana. Asal cukup bedakan ini adalah untuk hobi, bukan untuk pekerjaan. Karena kan kalau kerja ada tanggung jawabnya ya. Gimana sih caranya ketika kita nih kalian nih udah sampai titik dimana kayak hobi bisa dimonetize ataupun kayak bisa bikin karya yang menurut aku ya hebat-hebat gitu ya. Dari Kak Putih bisa jadi buku, Andras juga bisa jadi buku gitu. Terus kayak gimana cara biar bisa memaintain kalau itu tuh nggak bikin burnout gitu? Atau gimana caranya kalian bisa nyampe ke titik ini gitu? Ini aku rasa Mbak Putih apalagi perannya kan multiple ya. Menurut aku mungkin ini pengalaman pribadi aja ya, kayak kalau merefleksikan pengalaman pribadi, menurut aku justru punya berbagai hobi dan kesukaan itu
bisa ngebantu sih. Maksudnya jadi kita nggak cuman ketika kita stuck sama yang satu, bentuk kita berkarya tuh bisa yang lain gitu. Kayak kadang aku gambar, kadang komik, kadang ya dulu tuh kayak masih suka nulis puisi gitu-gitu. Jadi memang kayak tetap ada variasinya. Nah, sama sebenarnya orang tuh kadang suka nanya kayak pernah nggak writer's block atau creative block betul. gitu kan? Kayak kok selalu ada hal yang baru gitu. Nah, yang kadang orang itu suka nggak tahu atau mungkin tahu tapi nggak pernah nyoba tuh adalah aku tuh sering banget ketika mau bikin konten nggak tahu sebenarnya mau ngapain gitu. Jadi orang tuh suka mikir kalau orang mau nulis harus tahu dulu apa yang mau ditulis, atau kalau mau gambar harus tahu dulu apa yang mau digambar. Nah, sepengalaman aku dan ketika ngobrol sama teman-teman penulis, ilustrator, kita tuh nggak bener-bener tahu apa yang mau kita gambar sampai akhirnya kita berani menghadapi si kertas kosong atau dokumen kosong itu gitu. Jadi memang menurut aku yang paling penting tuh show up sih. Dan justru ketika kita itu udah punya komitmen, entah itu apalagi kalau akhirnya sebagai profesi ya kan mau nggak mau nggak mungkin dong kayak kita 6 bulan nggak berkarya gitu. Jadi kita mau nggak mau ya harus show up itu. Dan kadang-kadang pas show up itu baru tuh gitu, oh kepikiran ya mau nulis apa gitu. Nah tapi di momen yang kayak sekarang tuh semua orang kan harus produktif, harus apa. Nah, yang orang suka lupa tuh adalah soal bahwa istirahat atau bengong tuh juga penting. Nah, itu yang sekarang menurut aku tuh kita agak susah tuh nyarinya gitu. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu ada teori default mode zone. Jadi kalau misalnya kita ibaratnya kita cari inspirasi dari Pinterest, dari podcast, dari Reels gitu kan. Terus banyak tuh kan yang masuk ke ke dalam pikiran kita gitu. Nah, tapi untuk sampai akhirnya itu menjadi karya, itu tuh kita perlu kayak bengong dulu gitu. Jadi kayak dimasak. Makanya biasanya inspirasi tuh datang pas kayak nyuci piring, lagi mandi. Jadi kayak melakukan hal-hal yang ya kita nggak mikir tapi kayak akhirnya di otak tuh bisa terpikir gitu. Nah, itu yang ini agak random sih tiba-tiba ke situ, cuman teman-teman yang hobinya itu berhubungan dengan menghasilkan sesuatu karya itu tuh kadang perlu juga sih istirahat gitu supaya nggak burn out. Karena kadang kita istirahat tapi aku udah ada deadline, justru mendingan malah istirahat dulu. Kalau misalnya Dokter Andrea sendiri gitu, kalau misalnya apa sih drive orang biasanya untuk kayak tetap menjalanin hobinya biar kayak tetap fokus sama hobinya. Kalau tentang tadi aku pikir tentang produktif ya, banyak juga yang nanya kan apakah hobi harus produktif atau enggak gitu. Harus jadi karya atau enggak gitu, harus jadi sesuatu atau enggak. Apakah itu bisa disebut hobi kalau misalnya nggak jadi apa-apa? Hobi harus menghasilkan sesuatu. Kalaupun menghasilkan rasa senang itu sudah cukup. Menarik. Kalau enggak sia-sia dong, ya kan? Orang yang lari nggak menghasilkan apa-apa tapi menghasilkan rasa puas, rasa achievement, udah kayak gitu kan. Dan itu nggak apa-apa. Dan karena setiap kali kita ada mencapai suatu, itu menghasilkan suatu itu sudah otomatis membuat dia jadi pengen mengulang itu lagi. Ini yang mungkin terjadi pada orang yang hobinya dipaksa olahraga, dapatnya capek doang. Itu yang membuatnya jadi tidak mengulangi itu lagi. Buat kalian berdua nih, ada nggak sih hobi yang kayaknya biar bisa orang tuh nyobain? Starting point gitu kayak daripada bingung mau ngapain, scrolling doang. Kadang-kadang tuh orang dewasa nih ya ketika ditanya hobi lu apa, mereka mulai kayak bingung gitu loh, apa ya hobinya gitu. Ada nggak sih starting point dimana kita tuh bisa mulai coba deh hobi ini gitu, coba deh hobi ini yang kayak sekiranya mudah untuk dijalani, dan bisa ada nggak sih hal-hal seperti itu? Kalau aku pasti kembalikan ke dirinya sendiri. Banyak juga pasien yang bertanya tentang, dok, saya waktu luang ngapain ya? Saya akan jawab itu, ya kagak tahu, kan kamu bukan saya. Kalau saya bilang kamu harus main padel 3 kali seminggu, emang pasti dia cocok, gitu kan? Jadi saya justru akan kembalikan, coba ingat-ingat dulu waktu lebih muda, waktu kecil, apa yang jadi hobimu. Udah kunjungi lagi itu aja. Nah, kalau yang dulu suka musik, mungkin oke, dengarkan musik, nggak harus musik yang baru. Kembalikan dengar musik yang lama-lama di tahun dulu dia tumbuh besar pun nggak apa-apa kok. Nah, karena kan kalau ngomongin memulai, yang penting kan gerak.
Yang penting mulai dulu. Oke, benar. Gitu. Minimal tahu suka atau nggak suka ya, cocok Iya, atau nggak cocok ya kan, atau lanjut atau nggak lanjut. Aku setuju sama dokter Andreas, tapi mungkin kalau random banget nih gitu kan, tapi aku boleh pokoknya ini masa aku ingin mengeksplorasi, coba aja. Kadang kan di Instagram tuh suka ada kayak acara komunitas merajut, tapi kalau bisa mungkin cari temen dulu gitu, jadi kita nggak kayak clueless banget gitu. Karena ada beberapa kali di BBB Book Club itu orang datang, dia ikut karena ikut temennya, karena diajak temennya, dan dia bilang saya tuh dulu suka baca, tapi sekarang saya udah lama nih udah baca-baca. Jadi dulu saya Harry Potter baca, tapi abis itu ya udah kuliah apa segala macam udah nggak baca. Kehilangan itu ya. Diajakin nih sama teman gitu. Ada beberapa kali yang suka gitu, dan akhirnya oh seru juga ya diskusi buku gitu. Akhirnya dia jadi mau baca lagi gitu. Entah habis itu mau datang lagi atau enggak apa-apa, tapi dia merasa seru Connecting juga with people, nih, seru connecting ya. with people. Mungkin bisa dicoba, ada macam-macam kan sekarang, apa kayak minum kopi, nyobain Iya, yang kayak iya, gitu-gitu iya, kan, iya, atau iya. kayak open trip ke mana gitu, ke Open trip ke Depok. Blok M. Ih, ada loh. Kayaknya kita emang di masa sekarang nggak mungkin kehabisan ide sih ya. Iya. Banyak banget loh. Bener. Kayak kalau zaman sekarang tuh malah aku malah kaget kalau ada yang nanya waktu luang ngapain, karena kayak orang nggak pernah ada waktu Hampir nggak luang pernah ada waktu kecuali luang. dia meluang-luangkan kan gitu. Betul. Seru ya. Dan ada nggak sih dari kalian, ini pertanyaan terakhir aku deh, pertanyaan pamungkas gitu. Ada nggak sih kata terlambat untuk seseorang memulai hobi baru? Oke, dari aku ya. Ada. Tapi ketika dia ngomong sudah terlambat, ya sudah, dia benar. Ya kan, ketika aku mau mencoba untuk bercocok tanam, udah terlambat umur segini, masa mulai cocok tanam dari umur 20 lah. Ya udah, ketika dia ngomong terlambat sudah selesai. Iya. Nah, bagi orang-orang yang mengatakan kayaknya belum terlambat, maka terbukalah pintu tersebut buat dia. Jadi itu yang ada konsep namanya tuh self-limiting belief. Kita yang melimit sendiri. Orang lain sih bilang, ya coba-coba aja, nggak bisa, aku sudah terlalu tua untuk ini. Ya udah, selesai. Aku banyak menemukan ke orang-orangnya yang bahkan salah satu inspirasiku untuk olahraga itu adalah guruku. Beliau tuh udah memasuki usia pensiun, lalu beliau itu jadi rutin untuk nge-gym olahraga. Cuma alasannya satu, supaya dia naik gunung nggak nyusahin orang. Udah itu aja. Dia suka jalan-jalan, tapi dia mikir kalau gue naik gunung, barangnya dibawain orang-orang, bukan naik gunung dong. Jadi itu udah latihan nge-gym di situ dan nggak terlambat. Tapi bagi orang yang mengatakan ya udah umur 60-an masa baru olahraga, ya sudah, tertutuplah pintunya. Iya. Kalau dari Kak Putih sendiri ada nggak sih kata terlambat untuk memulai gitu? Misalnya di usia 50 mau cosplay gitu. Ya kan ada juga karakter anime yang tua juga, siapa tahu ya cocok kan gitu kan. Enggak sih, aku setuju sama dokter Andreas, dan mungkin aku kayak nambahin sedikit. Aku pernah baca buku yang isinya tuh tentang umur 40-an. Terus dia tuh ada satu hal yang ngena, karena aku kan mungkin bentar lagi udah mau 40 ya. Terus dia bilang kayak kadang kita tuh mikir kalau udah misalnya udah umur 40, terus misalnya udah kayak tadi ya ada identitas sendiri, ibu-ibu, terus kita tuh ngerasa kayaknya udah terlambat nih untuk mencoba sesuatu yang baru atau menjadi sesuatu yang baru gitu. Tapi sebenarnya kalau nanti kita umur 60, kita ngeliat umur 40 tuh masih muda banget dan masih Iya banyak lagi. banget kesempatannya. Aku tahu kan? bukunya nih, umur 40 kok gini amat. Iya, Ya, itu bagus tuh bukunya tuh. Dan aku tuh kayak begitu dia bilang, iya lo umur 40, ngelihat orang 20, itu sih masih muda. Tapi kan ntar umur 60 lo ngeliat umur 40 tuh juga gitu juga Muda, kan. Terus aku kayak, oh iya juga ya gitu. Iya, Memang iya, nggak iya. boleh. Maksudnya apapun sih itu bukan hanya hobi, tapi ya untuk mencoba pekerjaan yang baru, sesuatu yang baru, atau mencintai orang yang baru gitu. Wes. Nah itu Mantap. Jadi tidak ada kata terlambat. Oke, Harusnya. sebelum masuk ke sesi semangka, aku tuh berarti tadi ya self-limiting belief itu mengingatkan aku akan kegagalan. Orang tuh lebih takut kegagalan. Dari tadi juga kita kan pas ngomongin hobi itu banyak banget kayak kata, aduh self-limiting belief gitu. Oh gue kayaknya udah telat di umur segini. Betul. Gitu. Gue kayaknya Nanti malu. nanti gue nggak bisa deh untuk memulai, kayaknya susah deh, harus jago deh, harus gini deh gitu. Nah, orang tuh kadang-kadang kan harus manage ekspektasi, itu adalah tentang kegagalan ini kan. Iya. Aku mau bahas tentang kegagalan, tapi karena waktunya udah lebih dari 30 menit, kita lanjut aja di part 2 gimana? Oke. Gitu. Dan pasti dong untuk sampai ke titik ini kalian berdua pernah gagal. Wah, sering. Gak mungkin gak pernah gitu. Nah, kita masuk aja langsung ke sesi semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Jadi solusi. Ini, ciu gitu. Ketipu. Oh iya, benar. Iya. Enggak. Nah, itu sah, udah sah. Semua orang kamu bilang enggak, tapi masih dilakuin. Karena gampang. Gampang. Sugestinya dari Andres lebih kencang daripada sugesti aku. Jadi
dari kalian sendiri nih solusinya untuk mulai dari yang paling kecil tuh apa sih untuk mulai itu? Untuk mulai hobi baru, untuk nyoba hal baru, untuk kayak mencari jati diri tuh mulainya kayak gimana? Oke, dari aku dulu kali ya. Aku biasa memberikan dalam 3 potong semangka. Jadi actionable steps yang bisa dilakukan. Potongan semangka pertama tuh biasanya tentang awareness. Nah, ada satu program yang sering ku berikan kepada pasiennya, yaitu coba untuk bikin record harian apa yang dilakukan di hari tersebut, hour by hour, jam per jam. Misalnya jam 9 nonton, jam 10 tidur-tiduran, jam 11 mandi, jam 12 makan, nggak apa-apa, nggak harus yang produktif, kita cuma suruh untuk record doang. Jadi bukan kita to-do list, tapi kayak kita nge-record hari tersebut. A day in life, Ya. a day in my life. Nah, lalu di akhir hari dia diminta untuk menilai masing-masing kegiatan tersebut, kita suruh berikan kode P kalau itu adalah sesuatu yang pleasure, memberikan rasa senang, kita kasih skor dari 1 sampai 10, atau itu M itu mastery. Jadi dari 1 sampai 10, seberapa itu kayak mengembangkan dia. Sebagai contoh, bagi orang nih mungkin belajar bahasa baru, mungkin nggak pleasure karena dia belum senang, tapi dia ngerasa mastery level 3 misalnya. Maka dari situ dia bisa melihat di hari tersebut apa saja kegiatan yang produktif dan mana yang ternyata ini udah nggak bikin pleasure, nggak bikin mastery juga. Gitu. Karena seringkali kan ada orang yang mungkin, ya aku kan bersantai-santai, aku nonton Netflix misalnya. Ya mungkin di jam pertama dia nonton masih ada pleasure-nya, tapi begitu udah masuk jam keempat, iya ya ini udah nggak senang lagi. Disitulah jadi kita mengajak nih waktu ini, yuk gunakan untuk melakukan hal yang lain. Nah jadi kita awareness-nya dulu untuk lihat pola saat ini. Potongan semangka kedua adalah nggak usah nyari hal baru, ingat dulu aja apa hal yang dulu dilakukan dan kunjungi di situ. Nice. Nah baru potongan semangka ketiga, kita mencoba mencari inspirasi tentang apa hal baru yang bisa dilakukan dan cobalah untuk fleksibel. Fleksibel artinya kita berani mencoba sesuatu yang bahkan di luar dari yang biasa aku lakukan. Kayak misalnya aku biasa membaca buku yang sifatnya non-fiksi. Boleh tiba-tiba aku memutuskan membaca buku fiksi yang romance, nggak apa-apa. Itu kan juga hal baru juga. Atau tiba-tiba memutuskan aku mau ikut lari 10K. Boleh, nggak apa-apa, coba aja. Dan ketika melakukan itu, justru ada beginner's advantage karena kita jadinya nggak perlu bagus-bagus amat. Kita malah bisa berlindung di balik kata, ya kan gue baru belajar. Begitu. Itulah 3 potong semangkanya. Mantap. Kalau dari Kak Putih, mau gimana semangkanya? Utuh, sekarung, gimana? Aku suka, boleh nggak ikutan dokter Boleh, Anda boleh, sekarang? boleh. Aku tapi nggak tahu sih motongnya gimana. Tapi aku tadi setuju banget dan terinspirasi soal bahwa ini tuh nggak harus bagus-bagus banget. Menurut aku, ini mungkin karena sekalian ngomongin kegagalan ya segmen ini. Aku tuh suka ngerasa tadi orang tuh merasa gagal dan gak bisa karena udah salah ngeset ekspektasi. Oke. Jadi kalau baru mau memulai, menurut aku satu hal yang perlu dicatat adalah ketika kita bikin ibarat kayak to-do list, centangnya tuh adalah nyoba dulu atau enggak. Jadi kayak yang penting nyoba tuh udah sukses. Anggap Oke. ketika nyoba tuh udah sukses. Karena walaupun gak bagus-bagus amat, minimal udah nyoba gitu menurut aku. Terus udah gitu yang kedua adalah aku suka ngerasa bahwa orang itu ketika dia bukan orang yang tipe banyak hobi gitu ya, punya kecenderungan meng-attach value atau identitas dirinya itu di apa yang dia jago atau apa yang dia suka gitu. Jadi dia tuh, oh aku tuh kan udah jago di pekerjaan ini atau di hobi yang ini gitu. Iya. Nah ketika dia mau memulai yang baru, dia tuh jadi takut, enggan, karena dia takut merasa orang, lo kan jago ini tapi kalau lari lo nggak jago deh Expectation gitu. lagi. Iya. Karena dia meng-attach identitas dan value dirinya itu ke satu hal yang dia udah jago gitu. Nah menurut aku di potongan semangka yang kedua tuh adalah ketika kita mau mencoba sesuatu, kita mulai dengan identitas yang baru gitu. Jadi kalau misalnya Putih nih, misalkan orang, wah kalau ini ilustrator jago gambar nih, pasti kok bikin keramik pasti bagus lah. Ya enggak lah, gimana? Kan beda. Mediumnya beda Iya, gitu. bener. Jadi kita harus kayak punya mindset, ini tuh bukan ini tidak, apa yang kita lakukan ini tuh bukan sesuatu yang attach sama kejagoan kita di bidang lain atau betul. identitas kita di bidang lain. Karena makanya menurut aku orang tuh semakin banyak hobinya tadi ya, semakin humble karena dia tahu, oh gue semakin banyak hal yang gue tuh nggak jago sebenarnya gitu, nggak jago-jago amat gitu. Nah terus yang ketiga mungkin yang biteable adalah
jangan punya pikiran bahwa ketika memulai hobi itu nanti akan menjadi konten sosial media. Oh, Karena iya. menurut aku itulah yang kayak kalau aku perhatiin nih. Jadi salah satu yang aku suka ini tuh adalah journaling tapi yang pakai scrapbook. Iya, iya. Atau misalnya journaling aja gitu. Ada orang tuh yang merasa ketika journaling dia tuh harus bagus karena nanti mau difoto Oh. buat sosial medianya. Nah, itu tuh menurut aku itu mempengaruhi ekspresinya dia karena dia jadi pasti kan Jadi harus stressful mencari ya. dia Jadi nggak kayak punya otonomi tadi apa ya. sih yang Iya, iya, iya. disukai gitu ya. Tadi walaupun otonominya bukan dari bos tapi kan dari ekspektasi Pasti dia, netizen iya, kan iya, yang iya. mana sangat sulit dipuaskan gitu. Jadi dia kayak harus Itu lebih susah. suk gitu. Nah, terus udah gitu ketika itu tidak sesuai kita jadi ngerasa lebih down gitu. Jadi mungkin yang tadi ya biteable, kalau mau mulai sesuatu stop mikir itu akan menjadi konten sosial media. Oke, menarik. Keren. Aku suka Keren. banget tadi dengan Keren. anggapan kita udah bisa satu hal, nggak apa-apa ya kita nyebrang ke hal lainnya. Asal nggak jadi menteri tiba-tiba. Betul. Ya. Angkat tangan. Oke, ayo kita tutup ya, ini udah membahayakan. Kita akan membahas kegagalan di part 2 dan gimana bear with kegagalan gitu. Gimana duduk dan merasa nyaman di dalam kegagalan itu sendiri. Oke, kalau kalian suka sama konten kayak gini, kita akan selalu membahas-bahas tentang psikologi populer dan juga akan kayak permasalahan hidup yang sehari-hari yang biasanya nggak terjawab atau terjelaskan, kita akan coba untuk jabarkan di podcast Ruang Tunggu. Jadi jangan lupa di subscribe dan dinyalain juga notification buttonnya supaya kalian nggak ketinggalan info-info dari kita. Kalian juga bisa dengerin kita di Spotify yang bakal kita upload setiap hari Jumat. Oke, kalau kayak gitu sekian aja kali ya podcast Ruang Tunggu kali ini. Kalau kalian ada masukan atau pertanyaan bisa komen di kolom komentar di bawah atau di link yang ada di description box di bawah juga. Nah, kalian juga jangan lupa selalu baca buku. Kalau kalian gak tahu mau hobi apa, menurut gue sih baca buku duluan aja. Kalian bisa baca buku yang Kaput Tipuar, yang Empower Me, dan baca bukunya Dr. Andreas juga yang seorang anak berlindung di balik topeng superhero. Gimana recommended nggak? Dua Bagus, buku ini bagus. mantap ya. Oke, di bawah juga kalau kalian perhatiin ada 2 link. Satu link lagi adalah kalian untuk ikutan PO merch Ruang Tunggu. Nah, kalian bisa beli pouch yang lucu-lucu, yang gemes-gemes, samaan sama kayak aku sama Andreas gitu, dengan segmen yang kita buat setiap hari ini, setiap minggu. Jadi kalian bisa langsung aja isi kalau nama data diri kalian kalau kalian mau ikutan PO-nya. Oke? Kalau kita nggak cuma pouch doang, ada stiker juga, ada apa? Notations ya? Annotations buat nandain buku. Banyak deh merch kita, lihat aja di link yang ada di bawah. Oke, kalau kayak gitu selamat menunggu ruang tunggu berikutnya, karena setiap perhentian pasti ada Ceritanya. Selamat menunggu ruang tunggu. Selamat menunggu ruang tunggu.